Oke, ya, ya, oke, saya mau minta untuk ditayangkan ya. Oke, ya. Saya kasih judul hari ini, saya mau sharing tentang judulnya Why Lord, ya, atau kenapa Tuhan. Saudara, mungkin kita seringkali juga bertanya-tanya ya dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita dalam masalah yang kita hadapi, kita ada pertanyaan, kenapa Tuhan? Ya. Saya mau mulai dengan satu cerita, bukan cerita, slide kedua boleh ya. 1 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu lah mungkin ya, kita mendengar tentang KRI Nanggala. Bagaimana KRI Nanggala ini dia mengalami suatu hal sampai tenggelam. Akhirnya kita tahu ini KRI Nanggala ini tenggelam ya di daerahnya dekat Bali. Saudara, waktu mendengar itu, ya saya nggak ngikutin beritanya terus-menerus, tapi saya dengar ada kapal selam bisa tenggelam. Udah gitu, ternyata lewat berapa hari, karena kan di dalam kapal selam itu sebenarnya ada alat untuk apa, kasih oksigen gitu, tapi setelah lewat berapa hari nggak ketemu juga, akhirnya dinyatakan tenggelam. Ya. Itu adalah suatu tragedi yang terjadi. Bahkan kita juga bertanya-tanya, kenapa? Why? Kenapa? Sampai hari ini juga lagi selidiki kenapanya bisa tenggelam. Tapi saya juga, waktu saya mendengar hal itu juga saya melihat berita, saya lihat ada juga awak kapalnya dari 53 orang itu, salah satunya itu baru baru punya anak mungkin sekitar 2 tahunan gitu. Dan saya merasakan bahwa kalau seperti gitu ayahnya meninggal di hari ini, istri anaknya itu juga pasti bertanya-tanya, kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, slide selanjutnya, ya ini tentang, oke boleh, ya. Pertanyaan demi pertanyaan seringkali muncul dalam kehidupan setiap kita. Dan rasanya sebagai orang percaya kan seringkali kita dikasih pengertian, oh pokoknya percaya aja lah, nggak usah bertanya-tanya, percaya aja, nggak usah mempertanyakan Tuhan. Saudara, dalam hati kita harus selalu percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan juga nggak nggak dia, kalau kita ada pertanyaan dalam hati kita punya pertanyaan, Tuhan itu sebenarnya mau jawab pertanyaan itu buat setiap kita. Ya. Karena itu hari ini saya kasih judul Why Lord? Ya, kenapa Tuhan? Ya. Saya mau kasih beberapa alasan Tuhan, dan selanjutnya beberapa alasan kenapa Tuhan mengizinkan masalah, kesukaran terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Oke, yang pertama, ya, yang pertama. Nah, mungkin masalah terjadi karena kita ya keluar dari prioritas yang Tuhan maksudkan untuk kita, atau kita keluar dari jalurnya prioritas yang harus kita lakukan. Ya. Saudara, sebagai orang percaya, Matius 6 ayat 33 katakan gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi seringkali kita itu melanggar prioritas itu. Ya. Kita cari yang bagian keduanya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kita cari itunya dulu. Ya. Tapi kita nggak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Seringkali masalah, kesengsaraan, atau problem terjadi, Tuhan itu mau ingatkan kembali kita, prioritas utama dalam hidup kita itu apa? Ya. Apakah kita tetap mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Di ayat ini katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi prioritas utama kita sebagai orang percaya harusnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara, yang namanya mencari itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Kadang kita mencari sesuatu itu sulit, ya. Butuh usaha, butuh perhatian, butuh konsentrasi untuk mencari suatu hal. Apalagi ya, yang paling gampang itu kadang kan kalau misalnya saudara taruh kunci mobil, ya kadang kunci mobilnya kita lupa taruh di mana. Mencari yang seperti gitu aja kadang menghabiskan waktu. Tapi sini Tuhan katakan, Matius 6 ayat 33 katakan,
cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Dalam kerajaan Allah ada apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera. Di hal-hal yang rohani dan kebenaran dari itu yang harus kita dahulukan. Mencari Tuhan harus jadi prioritas dalam kehidupan kita. Ya. Dan ketika masalah terjadi, salah satu alasan ialah Tuhan juga mau supaya Tuhan memberikan kepada kita cara untuk mengatur kembali prioritas dalam hidup kita. Saya ambil contoh COVID yang terjadi ini. Ya, sejak tahun lalu Maret mulai terjadi, kita melihat bahwa banyak ternyata prioritas-prioritas kita yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, sehingga kita harus memperbaiki prioritas-prioritas dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Tuhan mengizinkan kesengsaraan supaya kita mau berpaling kepadanya. Ya. Jadi kadang kalau ada masalah, ada kesengsaraan, ada sesuatu yang terjadi yang nggak enak itu Tuhan lagi istilahnya lagi Noel lah, lagi nyolek kita lah gitu, supaya kita berpaling lagi sama Tuhan. Ya. Kenapa? Karena tidak ada hal yang paling cepat untuk menarik perhatian kita secepat kesengsaraan. Ya. Kalau saudara mengalami berkat yang berlimpah-limpah, saudara mengalami anugerah, dapat tahu segala macam, mungkin itu membuat kita bersyukur. Tapi belum tentu kita berpaling sama Tuhan. Tapi begitu kita sengsara, mengalami penderitaan, itu akan sangat cepat membuat kita ingat lagi sama Tuhan. Tuhan, ya waktu saudara menderita, waktu kita menderita itu kadang-kadang langsung berpikir, Tuhan, kenapa ya? Langsung kita berpikir kembali sama Tuhan. Ya, kenapa saudara? Kesengsaraan ini Tuhan izinkan terjadi. Salah satunya karena Tuhan itu mau hati kita itu berpaling sama Tuhan. Ya. Saudara, Adam dibuat oleh Tuhan itu untuk bersekutu dengan Dia. Ya. Di Kejadian 3 ayat 8, saudara boleh baca, dikatakan bahwa waktu Adam berbuat dosa pun Tuhan itu mencari Adam. Ya, di taman itu Tuhan cari Adam. Ya. Dia berjalan-jalan di taman. Dalam artian sebenarnya Tuhan itu mau terus bersekutu dengan Adam Tuhan ciptakan Adam untuk bersekutu dengan Dia. Ya. Waktu Adam berbuat dosa, Tuhan juga cari keturunannya. Tuhan bersekutu dengan Nuh, Tuhan bersekutu dengan Henoh. Bahkan saudara, Henoh itu dia dikatakan bergaul karib dengan Tuhan. Setelah itu dia nggak ada lagi. Artinya apa? Saking dekatnya sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, Henoh itu sampai Tuhan bilang gini, udah Henoh, kamu nggak usah di bumi lagi. Udah bersama-sama dengan aku. Dia nggak mati, ya. Henoh nggak mati, tapi langsung bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu karena persekutuan yang sangat intim, sangat dekat dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan kita menciptakan kita untuk bersekutu dengan Dia. Ya. Tuhan menikmati persekutuan dengan kita, dan Dia mau kita itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, setiap kita, Tuhan rindu untuk punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ya. Saudara, cara menceknya apakah hati kita ini menjauh dari Tuhan atau enggak itu gampang, ya. Ada di Yeremia 17 ayat yang kelima. Di situ katakan gini, saya nggak cantumkan tapi nanti saudara boleh baca. Dikatakan gini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terus yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripadaku. Ya. Jadi kalau orang untuk hatinya menjauh dari Tuhan, dia pasti akan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia pasti akan mengandalkan manusia. Jadi, saudara, Tuhan itu mengizinkan kesengsaraan supaya hati kita nggak menjauh dari Tuhan, supaya hati kita itu mendekat sama Tuhan. Ya. Yakobus 4 ayat 8 dikatakan gini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Saudara, Tuhan itu di ayat ini katakan bahwa kalau kita mendekat sama Tuhan, Tuhan akan makin dekat sama kita. Ya. Coba slide selanjutnya boleh. Ini seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren katakan gini, Anda dapat sedekat yang Anda inginkan dengan Tuhan. Itu pilihan Anda. Ya. Jadi saudara mau sedekat apa saudara sama Tuhan itu, bukan Tuhan yang nentuin. Ya. Tapi kita yang nentukan. Apa kita mau sedekat, apapun itu kita yang nentukan, bukan Tuhan yang menentukan. Jadi itu pilihan saudara dan pilihan saya. Ya. Kita bisa minta Tuhan bahwa saya dekat, tapi sebenarnya Tuhan berkata, kamu yang mendekat. Kita yang harus mendekat sama Tuhan.
untuk kita mendekat sama Tuhan, Tuhan yang akan juga mendekat sama kita dan kita akan makin dekat, makin intim dengan Tuhan. Oke, ya, next. Ya, selanjutnya. Kesengsaraan memurnikan dan mempersiapkan kita untuk pelayanan yang lebih besar. Ya, coba saudara lihat di bawah, itu gambar gua. Ya, gambar gua, guanya bukan sembarangan gua, saudara. Ini gua Adulam. Ya, gua Adulam. Ya, ada yang tahu gua Adulam tempat apa? Tempat siapa berada? Boleh nih Daud. yang tahu. Ya, oke. Siapa itu yang jawab dia? Oke, ya. Itu tempat Daud berada. Saudara, Daud itu dia diurapi oleh Samuel ketika umur 16 tahun, ya 16-17 tahun dia diurapi. Tapi dia nggak langsung jadi raja. Beda sama Saul ya. Saul diurapi, kemudian berapa lama kemudian dia jadi raja. Tapi Daud nggak, beda. Ya. Ketika dia diurapi, dia masuk proses. Ya. Sudah diurapi, dia nggak langsung jadi raja. Dia masuk proses. Dia harus kalahkan Goliat, tapi yang lebih mengerikan sebenarnya dia dikejar sama Raja Saul. Raja Saul yang ada mertuanya sendiri dikejar mau dibunuh, saudara. Dan prosesnya sangat berat. Dan dia masuk dan dia bersembunyi di Gua Adulam ini. Ya. Coba di slide selanjutnya saya kasih 1 Samuel 22 ayat yang kedua. 1 Samuel 22 ayat 2 katakan gini. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara bayangkan, ya, Daud itu ada di Gua Adulam, dan ketika dia ada dalam Gua Adulam ini bukan cuma dia, tapi ada orang yang sakit hati, orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar tukang piutang, ya orang-orang yang istilahnya secara manusia itu kalau kita cari pegawai nggak akan dicari yang kayak gini, ya. Tapi orang-orang ini datang sama Daud. Mereka bersama-sama di Gua Adulam ini, dan saudara, apa yang terjadi? Ya, kesengsaraan yang tadi saya katakan memurnikan dan persiapan untuk pelayanan yang lebih besar. Daud dimurnikan, ya. Bersama ke-400 orang ini dia dimurnikan. Ya. Dia mengalami proses dari Tuhan di situ, ya. Mereka bersama-sama, saya membayangkan gimana sih bisa sampai mereka berubah, ya, orang-orang yang sakit hati, kesukaran, tukang dikejar tukang piutang segala macam, gimana dia bisa berubah, ya. Waktu saya merenungkan salah satunya pasti mereka melihat kehidupan dari Daud. Daud orang yang selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kira-kira di gua itu bersama 400 orang, pasti Daud juga akan memainkan kecapinya, memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudara lihat, ya, ketika mereka dalam masa kesukaran, setelah mereka lewati masa kesukaran itu, apa yang terjadi? Tuhan persiapkan Daud untuk menjadi raja. Bahkan boleh dikatakan dia salah satu raja yang terbesar di Israel sampai hari ini. 400 orang yang bersama dengan dia juga berubah, bukan lagi jadi orang-orang yang dilupakan, istilahnya di sampah masyarakat, tapi mereka berubah jadi pahlawan-pahlawannya Daud. Dan kalau saudara nanti boleh baca, dikatakan pahlawannya luar biasa. Satu orang ada yang bisa bunuh 1.000 orang, ada yang bisa menghancurkan menerobos kota yang ada musuhnya dan lain sebagainya. Pahlawan-pahlawan Daud yang luar biasa. Dari orang-orang yang seperti itu, ya. Jadi kesukaran itu memurnikan setiap kita. Dan kadang kita belajar pelajaran terbesar dalam hidup kita ini di dalam masa kesukaran. Ya. Ada hal-hal yang nggak bisa kita pelajari dengan cuma hanya membaca buku atau kita bergaul dengan orang lain, tapi lewat kesukaranlah kita bisa belajar pelajaran yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya. Dan saudara, saya ambil juga contoh, ya, ketika seseorang misalnya dia mau jadi seorang pemain piano internasional, ya, dia akan butuh suatu komitmen, suatu usaha. Bahkan penelitian berkata mereka butuh minimal 10.000 jam untuk berlatih. Saudara, ketika kita dalam kesukaran, Tuhan itu lagi murnikan setiap kita. Tuhan itu lagi mempersiapkan kita untuk suatu pelayanan yang lebih besar. Ya. Di slide selanjutnya,
Saya tuliskan, kesulitan dan penderitaan mempersiapkan kita untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ya. Jadi kalau kita hari-hari ini mengalami suatu kesulitan, penderitaan, atau suatu kesengsaraan, ya salah satu alasannya ialah dia lagi persiapkan kita untuk terima berkat yang besar. Berkat yang mungkin kita nggak pernah pikirkan. Yang Tuhan mungkin berkata, tanpa berkat itu, tanpa persiapan ini, tanpa kesengsaraan ini, kamu akan bisa terima berkat yang sebesar itu. Ya, oke. Next. Kesengsaraan membuat kita serupa dengan gambarannya. Jadi ketika Tuhan mau ada gambarannya dalam diri kita nyata menjadi gambaran Kristus, ya, salah satu kunci atau dalam resep itu bahannya adalah lewat kesengsaraan. Ya, saya bacakan dari Sakaria 13. Sakaria 13 ayat 9, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Satu ayat lagi, 1 Petrus 4 ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Saudara perhatikan, di Sakaria 13 dikatakan di sini bahwa Tuhan itu menguji mereka seperti orang menguji emas. Ya, jadi kita akan bahas tentang menguji emas ini. Ya, di 1 Petrus 4 ayat 12 katakan gini, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, kadang nyala api itu, siksaan, kesengsaraan itu datang kepada kita, dan saudara harus sadar bahwa itu adalah ujian. Ya, ujian. Kenapa kita mengalami ujian ini? Di sini katakan supaya kita juga dapat bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, ketika seseorang itu dimurnikan dengan api, di sini katakan dimurnikan seperti orang menguji emas. Saya mau cerita tentang orang yang memurnikan emas. Zaman dulu itu waktu orang mau memurnikan emas, dia akan bakar emas itu, tadinya mungkin dari dia ambil emas dari alam, dia tambang, dia cari emas, dapat emas. Waktu dapat emas itu harus dimurnikan. Caranya gimana? Dikumpulkan emasnya lalu dibakar dengan api yang sangat besar. Ya. Pemurni emas itu akan memurnikan dengan api yang sangat besar. Saudara, pemurni emas ini ketika dia memurnikan dengan api yang sangat besar, dia juga merasakan panasnya api itu. Emasnya mungkin waktu dibakar itu kalau bisa teriak, emasnya pasti teriak, ya. Aduh sakit gitu, panas dan lain sebagainya. Tetapi yang memurnikan juga merasakan panas yang sama. Saudara, waktu kita mengalami kesengsaraan, penderitaan, jangan saudara pikir bahwa Tuhan itu mengabaikan kita. Enggak. Dia ada seperti pemurni tadi. Waktu kita mengalami panasnya api itu, waktu kita dimurnikan, dia juga merasakan panasnya itu. Kesakitan yang kita alami, dia juga rasakan. Ya, jadi Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Ya, nah, ketika emas itu mulai dia mulai cair, jadi emas cair gitu. Ya, lalu dikasih satu satu zat namanya fluk. Ketika dikasih fluk itu, maka akan keluar kotorannya. Kotorannya akan keluar, mungkin kotoran-kotoran yang ada di emas itu akan keluar, lalu diambil kotorannya. Setelah itu gimana tahu bahwa emas itu udah murni atau belum? Maka pemurni emas itu akan melihat atau berkaca. Kalau dia bisa berkaca di emas itu, maka artinya emas itu dia udah murni dan siap untuk diolah selanjutnya. Itu juga dengan Tuhan. Ya, waktu Tuhan lagi memurnikan kita, dia akan melihat. Ya, dia lagi lihat emas itu, udah ada belum gambarnya di dalam hidup kita? Apa dia bisa melihat ada gambaran Kristus dalam hidup setiap kita? Waktu dia bisa melihat, dia berkata, oke, udah murni, udah nggak usah masuk penderitaan lagi, dia udah murni. Ya. Jadi saudara, itu yang Tuhan
kerjakan. Jadi tadi saya udah kasih berapa alasan, tapi kalau di antara alasan-alasan ini saudara belum nemu juga, tapi kok saya nggak dapat ya alasannya apa? Next, ini saya kasih pertanyaannya buat saudara, yang boleh saudara renungkan sendiri, yang boleh saudara doa sama Tuhan sendiri, tanya sama Tuhan gini, apa yang ingin engkau katakan kepadaku? Lewat penderitaan yang sedang saudara alami, tanya sama Tuhan, Tuhan lagi mau ngomong apa sih sama saya lewat masalah, lewat penderitaan ini. Yang kedua, tanya sama Tuhan, Tuhan, engkau membentuk ulang saya, apa yang mau dibentuk dalam diri saya yang masih belum sesuai dengan sama kehendak Tuhan. Yang ketiga, apakah engkau sedang memurnikan saya untuk suatu tujuan? Ya. Ada tujuan apa sih Tuhan murnikan saya? Yang keempat, apakah Tuhan sedang mengarahkan saya kembali untuk suatu alasan? Ya. Jadi saudara, kalau mungkin tadi yang saya bagikan alasan-alasannya saudara nggak nemu, ambil waktu, ya, tanya sama Tuhan sendiri. Dan Tuhan pasti akan jawab sama saudara. Ini loh yang aku mau lakukan. Coba slide saya yang terakhir. Ya, saya bacakan buat saudara. Tuhan selalu akan membuat jalannya jelas bagi Anda di tengah-tengah badai. Saat saudara ada di tengah-tengah badai, percaya saudara, Tuhan itu akan buat jalan-jalannya jadi jelas buat kita. Mungkin awalnya nggak jelas, saat kita dalam badai, kita dalam kekacauan, kebingungan, kesengsaraan, penderitaan, itu rasanya nggak jelas sama sekali. Tapi ketika kita masuki dengan penderitaan itu, dengan kita percaya tetap pada Tuhan, Tuhan akan buat jalannya nyata buat kita. Tuhan tidak pernah menyanyiakan penderitaan kita. Saudara, waktu saudara menderita, ingat, Tuhan nggak pernah sia-siakan penderitaan kita. Saudara harus ingat kembali juga apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Penderitaan Yesus di kayu salib tidak pernah Bapa Surgawi anggap sesuatu yang sia-sia. Karena Yesus mau menderita, menyerahkan nyawanya buat kita, maka dia menjadi juru selamat, dia ditinggikan di atas segalanya. Ya. Yang terakhir saya akan bacakan, saudara dapat yakin bahwa dia akan memakainya dengan cara dramatis di masa depan untuk membawa kemuliaan baginya dan memberkati Anda. Ya. Ini Charles F. Stanley yang menulis, dikatakan bahwa kalau kita tetap percaya, kita tetap teguh, Tuhan akan pakai penderitaan yang kita alami, kesengsaraan ini, bahwa di masa depan dia itu akan bawa suatu kemuliaan bagi setiap kita, bagi Tuhan, dan memberkati kita, juga memberkati banyak orang. Ya. Jadi saudara, kalau hari ini saudara belum menemukan alasannya, cari Tuhan lagi, sungguh-sungguh berdoa lagi, sungguh-sungguh. Yuk, saya mau akhiri, kita berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih kalau kami boleh merenungkan sedikit dari firman-Mu, kami percaya Tuhan, biar hati kami terus percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan tetap Tuhan yang menyertai setiap kami. Dan di tengah segala masalah, kesengsaraan yang kami hadapi, penderitaan yang kami hadapi, Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menyatakan ada rencangan-Mu, ada jalan-jalan-Mu, ada tujuan yang lebih indah buat setiap kami. Setiap kali kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Pak untuk sharingnya, dan juga untuk teman-teman semua ya udah hadir malam hari ini. Juga ada Cilelen juga ya. Shalom Ci. Ya, makasih. Dan biarlah kita boleh firman yang dibagikan ini membuat kita semakin semakin cinta kepada Tuhan. Bahwa dia masih anggap kita tuh anak, ya. Makanya ada salib yang harus kita tanggung, ya, karena kita disebut anak. Kalau bukan anak mah diacuhin gitu ya. Ya, makasih untuk sharing firman Tuhan malam hari ini ya. Untuk Apau ya, Tuhan berkati pelayanan, keluarga, pekerjaan Apau ya. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, saya minta Ibu Poni, silakan Bu.
Ya, setelah itu kita tutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami dapat bertemu kembali, mendengarkan isi hati-Mu melalui APAU Tuhan, melalui Zoom online ini. Terima kasih Tuhan, kalau semakin hari kami makin diberkati melalui suara-Mu Tuhan, kami makin dikuatkan, kami makin dipulihkan, kami makin diingatkan untuk terus mencari Engkau, terus bertanya dengan Engkau Tuhan, apa yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih kami memberkati APAU Tuhan. Setiap isi hati-Mu yang Kau sampaikan melalui anak-anak-Mu ini. Kau berkati APAU Tuhan. Berkati istri, berkati anak-anaknya. Berkati seisi keluarganya Tuhan. Berkati setiap usahanya Tuhan. Berkati APAU dimanapun dia berada. Tuhan, Engkau buat dia semakin naik, bukan semakin turun. Kau buat dia menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Tak lupa juga kami ucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pembina kami, Insinyur Niko Lotara Harjo, beserta 4 wakil di Jakarta, beserta 3 wakil di Bandung. Juga Pak Beni Gunawan sebagai OTP dari Rayon 2, beserta wakilnya Stefanus Yordan. Tuhan, hikmat marifat daripada Engkau turun atas pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan. Taruhlah hati-Mu terus untuk memimpin rohani, agar setiap jemaat yang digembalakan Tuhan, semakin hari semakin melekat kepada Engkau, menjadi bagian Tuhan di dalam setiap apa yang Kau inginkan di dalam pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Tuhan, ada hikmat ilahi turun untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Taruhlah terus hati yang takut akan Tuhan, hati yang terus mencari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa untuk gembala setempat kami Pak Yonatan beserta Ibu, beserta anaknya Tuhan. Tuhan Kau berkati, baik kesehatannya Tuhan, baik usaha pekerjaannya, juga pelayanannya Tuhan, Kau lingkupi Tuhan, Kau taruh hikmat ilahi juga untuk Bapak Gembala kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk Jemaat Rayon 2. Tuhan, kasihani Tuhan, dan Engkau tetap menyayangi setiap Jemaat Rayon 2, walaupun kami belum semua ikut ibadah secara onsite Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, dimanapun Jemaat Rayon 2 berada, pertolongan Tuhan tetap ada pada jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa kalau di antara Jemaat Rayon 2 ada yang sakit Tuhan. Kami percaya selama Engkau izinkan ini semua terjadi, bahwa kuasa nyata Tuhan itu ada pada mereka Tuhan. Karena Tuhan mengasihi anak-anak-Mu yang sakit, kami percaya semua sakit penyakit yang ada pada tubuh anak-anak-Mu akan sembuh dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada di bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau tahu apa yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Engkau izinkan ini semua terjadi. Supaya setiap kami melihat ada setiap rancangan Tuhan yang terjadi di dalam khususnya Indonesia ini Tuhan. Sebab rancangan-Mu tidak ada yang bisa menggagalkannya Tuhan. Rancangan-Mu itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera untuk setiap umat-Mu yang ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau sayang kepada Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pulau-pulau, untuk setiap kota-kota, untuk setiap daerah Tuhan, untuk setiap provinsi, untuk setiap pelosok-pelosok dimanapun berada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, Engkau jauhkan dari penyakit sampar yang melanda bangsa ini.
Engkau jauhkan Tuhan dari setiap bencana alam Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Karena di sini ada anak-anak-Mu yang berdoa, yang terus berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami. Mari Tuhan, berkati Tuhan untuk Insinyur Joko Widodo beserta wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan, taruhlah yang takut akan Tuhan. Taruhlah hati yang terus punya rema Tuhan. Hati yang daripada Engkau Tuhan. Untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan. Kami berdoa para menteri. Kami berdoa para pejabat tertinggi hingga sampai yang terbawah Tuhan. Kami berdoa untuk TNI. Kami berdoa untuk Polri. Tuhan biarlah mereka mengambil bagian dalam tugas mereka Tuhan. Dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami lepaskan berkat Tuhan, berkat di mana ekonomi, Kau pulihkan ekonomi di bangsa ini Tuhan. Kami lepaskan para pengusaha, industri, sumber daya alam yang ada di bangsa ini. Tuhan, biarlah ini menjadi satu berkat yang berlimpah untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, kami percaya Tuhan, pemulihan ekonomi akan terjadi di bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu Kau tidak akan membiarkan bangsa ini terpuruk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat malam ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu semua dipulihkan oleh Engkau. Anak-anak-Mu khususnya yang hadir malam ini, kami semua diberkati oleh Engkau. Tak lupa kami berdoa juga untuk ibu rohani kami, Ibu Lelen. Tuhan, Engkau jagain, Engkau beri kesehatan yang luar biasa Tuhan. Engkau hibur terus ibu rohani kami ini Tuhan. Di masa hidupnya kami percaya ibu rohani kami ini dalam perlindungan Engkau. Engkau berkati anak cucu mantu mereka Tuhan. Tuhan, Kau tetap berkati dalam setiap kehidupannya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur setiap pertemuan kami malam hari ini. Kami sudah diberkati oleh suara-Mu Tuhan. Kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan. Bahkan kami sudah diberkati oleh doa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah. Kami hendak menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan sekarang terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin manis, semakin intim dengan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Dia datang yang kedua kali. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Amin.